Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Ya, di video kali ini saya akan sharing tentang volatilitas dari market. Apa sih manfaatnya teman-teman mengetahui tentang volatilitas dari market ini? Jadi ketika teman-teman mengetahui volatilitas market, nanti akan bisa menyesuaikan strategi apa yang digunakan untuk setiap volatilitas market yang berbeda ya. Karena volatilitas market itu ada dua jenis, yaitu volatilitas market yang tinggi dan volatilitas yang rendah. Ketika terjadi perubahan volatilitas, pastinya teman-teman akan kaget ketika ada terjadi perubahan volatilitas ini. Misalnya ketika volatilitas yang biasa-biasa saja, yang volatilitas marketnya sedang rendah, teman-teman menggunakan strategi A. Kemudian ketika volatilitasnya berubah, maka teman-teman harus cepat-cepat merubah strateginya menjadi strategi yang cocok untuk volatilitas yang tinggi. Oke, sebelum mulai video kali ini, seperti biasa saya mau ngasih tahu bahwa video ini disponsori oleh komunitas Trading Forex FX Center Pro. Jadi di komunitas ini teman-teman bisa belajar dari awal, dari pemula trading, kemudian bisa menjadi seorang trader yang mandiri. Dan di dalam komunitas ini ada grup, yang di dalam grup itu selalu diupdate analisa teknikal, fundamental, dan juga sinyal setiap harinya. Yang ini akan membantu teman-teman dalam melakukan analisa trading forex secara mandiri. Jadi teman-teman tidak perlu lagi repot-repot melakukan analisa yang rumit-rumit. Oke, untuk cara bergabungnya cukup daftar di www.myfbs.co.id dan xmtrade.id. Untuk link saya letakkan di kolom deskripsi di bawah ya. Kemudian deposit minimal 50 US dollar saja. Deposit itu untuk teman-teman trading sendiri. Nah, langsung saja kita kembali ke materi di video kali ini. Jadi volatilitas market ya. Volatilitas market itu merupakan karakteristik dari yang ada di pasar trading forex. Inilah yang membuat pasar trading forex menjadi pasar yang paling besar di dunia keuangan saat ini. Karena trader yang trading di trading forex ini pasti akan mencari peluang yang tinggi di pasar uang ini. Volatilitas adalah jarak antara fluktuasi harga dari harga tertinggi ke harga terendah. Jadi ketika terjadi fluktuasi yang tinggi, itu akan terjadi perbedaan antara harga tertinggi dan harga terendah yang sangat tajam sekali. Volatilitas itu terjadi ketika fluktuasi harga tiba-tiba naik secara tinggi, naik drastis, kemudian turun dalam secara drastis juga. Dan di sini terjadi perbedaan antara yang harga tertinggi dan harga terendahnya. Untuk di pasar forex, volatilitas tinggi itu biasanya terjadi di pasangan mata uang GBP USD, GBP JPY, Euro JPY, atau kadang-kadang di Euro USD. Tapi untuk volatilitasnya itu tergantung dari jam-jam tertentu. Jadi ada jam zona Asia, zona Eropa, zona Amerika, itu terjadi volatilitas yang berbeda-beda. Nah, berikut ini saya tampilkan tabel tentang pergerakan dari pasangan mata uang apa saja yang bisa kita tradingkan, bisa kita perdagangkan di forex dari hari Senin sampai Jumat pada perdagangan aktif. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada beberapa pair ya, ada banyak sekali, ada pair Euro USD, GBP USD dan lain-lain. Di sini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu pagi ya. Jadi trading forex itu sebenarnya sampai 6 hari ya, tapi Sabtu itu hanya beberapa jam saja. Di hari Senin marketnya masih sepi ya. Untuk rata-rata pergerakannya itu di bawah dari 100 pip. Yang pergerakannya ramai itu di GBP JPY ini. Ini pergerakannya sampai 100 pip. Kemudian hari Selasa pergerakannya mulai naik. Di Euro USD itu bisa sampai di atas 100 pip, kemudian di GBP USD 150 pip, dan paling tinggi tetap GBP JPY. Kemudian hari Rabu, Kamis, dan Jumat ini adalah puncak-puncaknya pergerakan volatilitas dari market ini. Jadi teman-teman ketika trading untuk mendapatkan profit pasti profitnya akan besar di hari Rabu, Kamis, dan Jumat ini. Dan di hari Sabtu pagi ini marketnya sebenarnya cuma sebentar aja ya, karena dari hitungannya dari jam 12 sampai jam 4 pagi itu marketnya masih berjalan ya, kira-kira sekitar 4 jam market berjalan, tapi volatilitasnya cukup tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman mau begadang sampai pagi,
teman-teman bisa memanfaatkan market di hari Sabtu pagi ini. Oke, setelah teman-teman mengetahui tentang sifat dari volatilitas market ini, bagaimana sih cara menyikapinya? Jadi, volatilitas market ini banyak sekali dipandang sebagai hal yang negatif. Padahal di trading forex, kita harus mempunyai mindset ketika resiko itu semakin tinggi, maka kita akan mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi juga. Dalam trading forex, volatilitas yang tinggi itu menggambarkan trading yang sangat menarik sekali, karena di dalam volatilitas tinggi ini teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi. Tetapi dalam trading forex, seorang trader tidak hanya mencari volatilitas yang tinggi saja. Itu tergantung dari profil investasi seorang trader masing-masing. Jadi kalau Anda trader yang memiliki profil investasi sebagai konservatif, cukup masuk akal jika Anda menghindari volatilitas yang sangat tinggi. Karena seorang trader yang konservatif itu akan melakukan trading dalam jangka panjang. Kemudian kalau Anda trader yang memiliki profil investasi sebagai trader yang agresif, maka volatilitas ini sangat cocok bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan yang besar di trading forex. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang volatilitas market ini. Yang pertama, volatilitas market itu sebagai market mood. Jadi ketika terjadi volatilitas market tinggi, maka akan terjadi pergerakan yang cukup tajam ya. Naik tinggi kemudian turun dalam dan sangat mempengaruhi jarak antara harga tertinggi dan terendah. Nah, di sini sebagai seorang trader pasti akan banyak sekali untuk mencari peluang untuk mendapatkan profit di sini. Kemudian ada volatilitas yang rendah. Nah, di sini menandakan bahwa terjadi pengurangan transaksi di dalam trading forex. Kemudian yang kedua, peluang profit itu berbanding lurus dengan resikonya. Ya, seperti yang saya jelaskan barusan, bahwa semakin tinggi resiko, itu akan semakin tinggi juga profitnya. Jadi dalam volatilitas yang tinggi itu terdapat resiko yang cukup besar. Tapi sebagai seorang trader yang agresif, pasti Anda sangat menyukai sekali dengan volatilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, penggunaan stop loss. Nah, di sini sangat berbeda sekali ketika kita trading dengan volatilitas yang rendah, kita bisa menggunakan stop loss yang jauh, karena ketika terjadi volatilitas yang rendah itu pergerakan marketnya sangat lambat sekali dan ada potensi untuk balik arah. Sedangkan kalau volatilitas market yang tinggi, penggunaan stop loss itu disarankan yang dekat dengan open posisi kita. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan menempatkan take profit yang tinggi, kemudian resiko kehilangan yang rendah dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian yang keempat, volatilitas ini sangat berpengaruh sekali dengan fundamental. Ada beberapa berita yang sangat mempengaruhi pergerakan market ini. Dan buat teman-teman yang sudah lama trading pasti sudah mengetahui berita-berita apa saja yang berpengaruh terhadap pergerakan market ini. Salah satunya yaitu NFP. Ini adalah berita yang paling dinanti-nanti oleh trader di Jumat pada minggu pertama. Kemudian yang kelima, volatilitas ini menjadi fokus bagi sebagian besar trader. Anda bisa memanfaatkan volatilitas yang besar ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan Anda bisa menghindari volatilitas ini untuk menghindari kerugian yang besar. Itu tergantung dari bagaimana profil resiko investasi Anda sendiri. Jadi kesimpulannya, dengan volatilitas ini teman-teman bisa memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau teman-teman memiliki profil resiko sebagai seorang yang konservatif, maka teman-teman bisa memanfaatkan volatilitas yang tinggi itu dengan mengurangi lot. Artinya jika biasanya ketika volatilitas sedang rendah itu teman-teman menggunakan 1 lot, kalau terjadi volatilitas tinggi teman-teman bisa mengurangi menjadi 0,5 lot. Kemudian kalau teman-teman memiliki profil resiko yang agresif, nah ini kesempatan yang sangat besar sekali untuk mendapatkan keuntungan yang besar di kala volatilitasnya sedang tinggi. Tapi teman-teman juga harus hati-hati dan selalu memasang stop loss. Kemudian selalu memperhatikan psikologi trading ketika terjadi perubahan volatilitas dari volatilitas yang tinggi menjadi volatilitas yang rendah. Ini harus benar-benar teman-teman perhatikan. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.